Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Apriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Menurut IFEK, akuntansi manajemen lingkungan merupakan pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Konsep akuntansi lingkungan perlu diterapkan dalam suatu sistem yang sedang dijalankan bagi suatu perusahaan maupun organisasi, sebab selain guna menjaga serta melestarikan lingkungan, konsep ini erat hubungannya dengan kondisi lingkungan yang ada saat ini. Sehingga secara garis besar, keutamaan dari penggunaan konsep akuntansi manajemen lingkungan bagi suatu perusahaan yaitu kemampuan dalam meminimalisasi persoalan lingkungan yang dihadapinya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan cara melakukan penilaian kegiatan lingkungan yang berasal dari sudut pandang biaya serta manfaat maupun efek. Akuntansi manajemen lingkungan diterapkan dalam berbagai perusahaan dengan harapan dapat menghasilkan penilaian kuantitatif mengenai biaya serta dampak perlindungan lingkungan. Ada beberapa panduan yang diharapkan dapat menjamin pengungkapan informasi yang diambil saat melakukan pertimbangan mengenai kebutuhan dari stakeholder supaya mampu mendapatkan keberhasilan dalam penerapan akuntansi lingkungan pada suatu perusahaan, yaitu manajemen perusahaan harus memperhatikan kesesuaian evaluasi yang dibuat pada suatu perusahaan dengan dampak pada lingkungan yang akan ditimbulkan. Manajemen perusahaan harus menentukan apa yang akan menjadi targetnya dengan mengidentifikasi faktor utama yang berpengaruh pada lingkungan perusahaan dan menyusun suatu perencanaan agar dapat mengurangi pengaruh pada lingkungan tersebut. Memilih alat ukur yang sesuai untuk menentukan persoalan lingkungan, menetapkan target pada setiap segmen dengan melakukan penilaian administrasi, mengukur tiap divisi perusahaan dengan menghasilkan segmen akuntansi, melakukan pentelaahan kinerja dengan tujuan mampu menghasilkan segmen akuntansi yang bisa mendukung prestasi manajemen lingkungan pada tiap divisi. 3 prinsip utama dalam akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama ada kepatuhan atau compliance. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, ramah lingkungan atau eco-friendly. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan SDA atau sumber daya alam dan sumber energi lain dalam dampak terhadap lingkungan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu posisi strategis atau strategic positioning. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan. Perusahaan dapat menerapkan prinsip tersebut dengan bentuk pengolahan dan pengendalian biaya lingkungan. Biaya lingkungan dikategorikan menjadi pertama, biaya lingkungan yang bersifat pencegahan atau prevention cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa yang dihasilkan atau diberikan kepada pelanggan. Biaya ini antara lain dapat berupa biaya seleksi dan evaluasi pemasok sehingga didapatkan pemasok yang ramah lingkungan, biaya perancangan proses produksi yang ramah lingkungan, biaya sertifikasi eksternal seperti ISO 14001 tentang environmental management, ISO 5001 tentang energy management, maupun OHSES 18001 tentang occupational health and safety management. Di perancangan produk yang ramah lingkungan, biaya lingkungan yang bersifat pemeriksaan atau appraisal merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kesesuaian barang atau jasa yang dihasilkan atau diberikan
dengan peraturan pemerintah maupun peraturan internal perusahaan. Biaya ini antara lain dapat berupa biaya pemeriksaan audit terhadap aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, biaya inspeksi terhadap proses yang dilakukan maupun produk yang dihasilkan, biaya infeksi terhadap proses yang dilakukan maupun produk yang dihasilkan, biaya pengembangan tolak ukur yang berkaitan dengan lingkungan, biaya percobaan untuk menguji tingkat kontaminasi suatu zat, biaya lingkungan karena kegagalan internal, merupakan biaya yang muncul karena perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan, namun dapat dikendalikan oleh perusahaan sehingga tidak mencemari lingkungan. Biaya ini antara lain dapat berupa biaya pengamanan dan pengolahan limbah produksi yang tidak ramah lingkungan, biaya operasional dan pemeliharaan peralatan pengolahan limbah atau polusi, biaya lingkungan karena kegagalan eksternal, merupakan biaya yang muncul karena adanya kontaminasi atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan. Biaya ini antara lain dapat berupa biaya pembersihan danau atau sungai yang tercemar, biaya ganti rugi kepada para penduduk atau pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Selanjutnya, ekoefisiensi. Pada dasarnya, konsep ekoefisiensi menunjukkan suatu kondisi di mana suatu perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa yang memberikan manfaat lebih besar sekaligus secara bersamaan mengurangi efek negatif dari lingkungan, konsumsi atas sumber daya, serta biaya. Menurut Hanson dan Woman, terdapat 3 pesan penting dari konsep ekoefisiensi tersebut. Yang pertama, dapat meningkatkan kinerja dari ekologis dan ekonomi di mana seharusnya saling melengkapi. Yang kedua, meningkatnya kinerja lingkungan, maka tidak lagi dianggap sebagai perbuatan dan niat baik, melainkan sebagai kemampuan perusahaan bersaing. Ketiga, ekoefisiensi merupakan pelengkap dan pembantu perusahaan dalam usaha pembangunan berkelanjutan. Ini dibagi menjadi 6 bagian ekoefisiensi. Yang pertama yaitu pelanggan menuntut produk-produk yang lebih bersih, artinya bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk yang tidak merusak lingkungan dan ramah lingkungan, baik saat menggunakan dan limbahnya atau pembuangan. Yang kedua, karyawan yang lebih baik dan produktif, artinya kondisi kerja yang berada di lingkungan bersih dan aman akan menarik pekerja yang lebih kompeten dan mendorong produktivitas. Tiga, bertanggung jawab atas lingkungan, di mana perusahaan akan mendapatkan manfaat eksternal, baik dalam hal biaya modal dan tarif asuransi yang lebih rendah. Keempat, kinerja lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan manfaat sosial yang signifikan, seperti manfaat bagi kesehatan masyarakat sehingga meningkatkan nama baik atau citra perusahaan dan kemampuannya dalam hal memasarkan produk atau jasanya. Yang kelima, berfokus pada peningkatan kinerja lingkungan yang mendorong manajer agar terus berinovasi dan menciptakan berbagai peluang yang baru, seperti terciptanya pasar baru untuk output yang sebelumnya dianggap sebagai residu atau tidak berguna, berupa pengembangan atau proses ekoefisiensi atau penciptaan produk baru yang lebih ramah lingkungan. 6. Mengurangi biaya-biaya lingkungan dan terciptanya berbagai keunggulan yang kompetitif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.